Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga kasih Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya Ellen Novani akan memberikan pengumuman penting yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Manusia hidup tidak lepas dari yang namanya masalah. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Allah, kita harus selalu menjadi kuat, semakin kuat dan semakin berdampak dalam segala apapun masalahnya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah. Anak-anak muda Breaker akan bersama-sama beribadah setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya bertempat di gereja Aba Love Ministry. Untuk anak-anak Kega akan beribadah bersama-sama setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Gereja Aba Love Denpasar, Bali. Kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Kita tetap yakin akan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kami mengundang jemaat sekalian untuk hadir bersama-sama dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 9 pagi di lantai 3 Aba Love Ministry, Denpasar, Bali. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 9 sampai dengan 12. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian Aba News Update dalam minggu ini. Saya Ellen Novani beserta kru yang bertugas mengucapkan, tetap semangat, semakin kuat dan semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat semuanya pagi ini? Saya mempercayai bahwa setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan pasti diberkati, pasti disertai, dan Tuhan pasti memberikan suatu ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan setiap kita. Bagi seorang yang percaya dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan hidupnya, maka Tuhan akan menyertainya. Dan puji Tuhan apabila kita boleh bersama dengan Tuhan, di dalam segala perkara ada sukacita Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap saat kita boleh tersenyum, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas kemurahannya, terima kasih atas berkatnya,
penyertaannya sepanjang malam sampai detik ini kita ada di dalam anugerah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut, kita sama-sama belajar, memperhatikan, mendengar akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah detik ini. Kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersekutu bersama, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Allah yang kami dengar menguatkan kami, firman Allah kami dengar boleh menghibur kami, sudah mendidik kami dan mengajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, terpujian nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah umat yang berbahagia pada saat ini, yang mana kita selalu menikmati anugerah Allah. Tuhan mengajar kehidupan setiap kita di tempat ini. Minggu kemarin kita diajar bahwasanya kita diajar bagaimana melihat kehidupan daripada Ayub. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang saleh. Terima kasih. Jujur, saleh ada di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat dan kita belajar dari kehidupan si Ayub. Di dalam kondisi yang sedemikian rupa, dia orang yang kaya raya, ya. Mungkin dalam rumah tangga pasti penuh dengan kebahagiaan, ya. Karena dalam kisah firman Tuhan mengatakan rumah tangga itu luar biasa, ya. Anak-anaknya diberkati oleh Ayub sebagai orang tua. Dia perhatikan sedemikian rupa, dia doakan anak-anaknya. Saya kira ada dia keluarga yang luar biasa seringkali, yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Karena harapan dan doa dan berkat orang tua yang disampaikan atau yang diberikan kepada anak-anaknya. Terima kasih. Kehidupan Ayub menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita kalau kita memperhatikan dan melihatnya. Di mana dicobai oleh iblis, mana sakit penyakit yang melanda hidup mereka. Kata sedemikian rupa, sangat parah, ya. Dari ujung rambut sampai kaki, banyak bisul yang bernanah dan sebagainya. Sampai dia duduk pada abu-abu yang hangat, sering kasih, untuk mengurangi rasa perih dan gatal. Luar biasa, ya. Sehingga teman-teman dan sahabat pada menjauh, bahkan anak-anaknya pun, termasuk istrinya pun juga menghujat supaya dia boleh meninggalkan Tuhan dan sebagainya, sering kasih. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Semua kata-kata dari rekan-rekan dan sahabat dia tidak mau dengar. Iman dia tidak goyah, sering kasih. Di dalam kondisi apapun separah itu, Ayub kuat bertahan dalam iman mereka. Dia tetap membela Tuhan dan memuliakan akan Tuhan. Dia selalu mengagungkan nama Tuhan, dia tinggikan dalam rumah tangga. Sering kasih. Dia tidak melihat pencobaan yang ada. Dan dia pun katakan, saya lahir telanjang, saya pun akan pulang dengan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Terlepas daripada itu, sering kasih, saya mempercayai bahwa Ayub memiliki iman yang luar biasa. Sering kasih, mari kita perhatikan kehidupan Ayub ini yang menjadi pelajaran buat setiap kita, menjadi contoh buat kita, teladan buat kita, ya. Tidak selalu, wah kadang-kala kita ada beban, masalah sedikit sudah, berat banget masalah saya. Tetapi Ayub dalam penderitaan yang sedemikian rupa, yang sangat berat. Anaknya satu-satu dipanggil oleh Tuhan. Sehingga tidak ada hiburan lagi, tidak bisa melihat siapapun. Istri agak menjauh, ya. Teman-teman juga menjauh. Kekayaannya mulai berkurang, bahkan sampai habis sering kasih. Hewannya yang luar biasa banyak, habis sedemikian rupa. Dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah ngomel menghujat Tuhan. Tapi dia tetap mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Bukankah satu teladan yang luar biasa, saudara yang kasih? Mudah-mudahan tentunya harapan saya, setiap kita yang ada di tempat ini menjadi Ayub-Ayub masa kini, saudara yang kasih. Punya iman yang wow, iman yang tegar, kuat menghadapi semuanya. Tetap semangat, saudara yang kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, boleh terjadi. Tapi kasih Tuhan tetap nyata kepada anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun. Anak-anaknya diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya dalam kondisi apapun.
Karena Allah kita yang luar biasa. Ada ayat mengatakan, orang jahat saja bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa buat saya dan saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini pun saya ajak kita belajar bersama melalui kehidupan daripada Yusuf. Saudara yang kasih, mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengar kisah ini, saudara yang kasih. Ayub adalah orang yang luar biasa, anak daripada Yakub. Ya, dia punya lumayan rupanya. Yakub punya anak dan rumah tangganya diberkati Tuhan, hewannya cukup banyak, anak-anaknya dari yang pertama sampai selanjutnya, sampai Yusuf sendiri pekerjaannya adalah menggembalakan kambing dombanya. Saudara yang kasih, Yusuf sendiri anak ragil daripada Yakub, anak paling kecil, anak yang paling disayang, diperhatikan sedemikian rupa oleh ayahnya, ya, karena anak paling kecil. Tapi apa yang terjadi? Kakak-kakaknya menjadi sakit hati melihat bapaknya memperhatikan yang si kecil itu saja, sedangkan yang besar seakan-akan tidak diperhatikan. Ada rasa cemburu bagi kakak-kakak daripada Yusuf itu sendiri. Suatu saat, saudara yang kasih, firman Tuhan dalam kitab Kejadian dalam pasal yang ke-37, kita baca dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik-baik saja keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang ini kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang luar biasa dari Yusuf kepada setiap kita tanpa kecuali. Kenapa? Yusuf anak muda yang tampan ini, anak ragil daripada Yakub, dia panggil sedemikian rupa oleh ayahnya. "Yusuf, ya Bapa." Luar biasa. Langsung menyaut, "Ya Bapa." Alangkah baiknya kamu boleh menengok kakak-kakakmu di ujung sana, di Sikem yang sedang mengembalakan domba-domba kita. Bawalah makanan ini ke sana. Saya ingin mendengar kabar mereka. Nanti tolong kamu pulang sampaikan itu kepada kami. Dan kami, Bapak, bisa mendengar apa yang terjadi kakak-kakakmu di sana. Yusuf adalah orang yang luar biasa, yang selalu mendengar suara orang tuanya. Pada waktu dia panggil sedemikian rupa, jawabannya menyenangkan hati orang tua. Dan kedua, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya, sering kasih. Ya, tidak ada jawaban yang negatif. Tidak bisa membela diri, "Jangan saya Papa, biarkanlah kakak di sana." Enggak, ya. Dia tidak protes dengan bapaknya. "Nanti kulit saya rusak, kepanasan Pak. Ya, kan panas terik, nanti hangus kulit saya." Tidak. Sering kasih. Dia lakukan dengan baik. Dia berangkat melihat kakak-kakaknya dengan memakai baju yang baru yang dibuatkan oleh ayahnya. Sering kasih. Dia berangkat sedemikian rupa di paras terik mencari kakak-kakaknya sampai ketemu. Sering kasih. Begitu taat Yusuf kepada orang tuanya. Sangat berbeda dengan anak milenial zaman kini. Sangat hormat kepada orang tua dan tunduk kepada orang tua. Apa yang orang tua lakukan, dia kerjakan dengan baik. Sering kasih. Sampai dia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia mulai bercerita, sering kasih. Kenapa kita tidak baca semua ayatnya? Bahwa Yusuf sudah bermimpi, ada impian-impian itu yang dia sampaikan kepada kakak-kakaknya. Begitu kakaknya melihat adiknya datang, "Wow, ini anak paling disayang oleh ayah kita masing-masing." Secara tidak langsung seakan-akan dia berkata, "Pakaiannya mewah, warna ungu,
Sedangkan kita tidak dibuatin. Kakaknya ada rasa iri dengki kepada adiknya yang paling kecil. Dan adiknya paling kecil rupa-rupanya ngomong apa adanya. Kakak, saya bercerita nih kakak, saya punya mimpi. Ya dalam bahasa sehari-harinya begitu sering kasih. Padahal kakaknya udah cuek, sebenarnya tidak mau mendengar cerita adiknya. Adiknya bercerita, gini kakak cerita saya atau mimpi saya. Kakak sedang ngumpulin gandum-gandum ini, dia tali sedemikian rupa. Termasuk saya juga, kita kan panenan kakak. Kita tali itu, bongkahan-bongkahan atau panenan, kita kumpulin, kita ikat situ. Ternyata semua yang kakak ikat-ikat itu semua pada tunduk kepada gandum yang sedang saya tali. Kakaknya sakit hati. Hah? Jadi saya harus menyembah kepada kamu? Memang siapa kamu? Rasa dengki muncul di dalam hati kakaknya. Dia tidak berpikir sedemikian. Dia tidak punya pikiran yang negatif. Bahkan dia menceritakan mimpi yang kedua. Ada bintang di angkasa. Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semua pada menyembah kepada kami. Saudara kasih. Kakaknya mengatakan, adiknya ini anak yang sombong. Mulai ada ide-ide yang negatif yang dimunculkan oleh kakak-kakaknya. Dan firman Tuhan berkata, Yusuf dilempar ke dalam sumur yang kering. Firman Tuhan tidak menceritakan kalau sumur kering, sering kasih. Sedangkan orang dilempar ke sumur kering, seharusnya ada cerita udah luka di keningnya, mungkin kakinya luka, nggak diceritakan. Apa yang terjadi? Hanya ceritanya dia dilempar ke sumur yang kering, yang pada akhirnya dengan singkat cerita dia diambil dan dijual kepada pedagang yang dari Mesir. Saudara yang kasih, luar biasanya pelajaran dan indahnya kisah cerita ini, di mana adik ini sangat terbuka kepada kakak-kakaknya. Tidak rasa takut atau rasa nanti dibenci oleh kakaknya, nggak ada. Dia lolos begitu saja bercerita. Dia ada ketenangan hati menceritakan kepada kakak-kakaknya. Bahkan sampai kepada ayahnya didengar kisah cerita ini. Ayahnya pun juga berkata, kamu ini loh mimpi apa toh? Gitu ya. Mimpi apa? Udahlah, tapi kisah cerita itu disimpan di hati ayahnya. Selanjutnya, Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir, yang juga sampai di Mesir dia dijual kepada menteri daripada Fir'aun yang bernama Potifar. Saudara yang kasih, kisah cerita ini adalah kisah cerita anak sekolah minggu. Tapi yang luar biasa, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwasanya Yusuf ini orang yang disertai Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 39, di dalam ayat yang pertama mengatakan, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, yaitu Potifar. Ada kata yang kita garis bawahi bahwa dia disertai oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat ketiga juga katakan demikian, sering kasih. Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sering kasih juga di dalam ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, di dalam ayat yang ke-23 juga sama. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya membuat apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kata dia disertai oleh Tuhan. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Majikannya pun juga mengatakan bahwa Yusuf adalah disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan apapun yang dilakukan, yang dikerjakan menjadi berhasil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang baik buat setiap kita, saudara yang kasih. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera di mana dia tinggal, saudara yang kasih. Apapun yang dilakukan, ladangnya dan sebagainya,
meningkat hasilnya. Karena Tuhan menyertainya. Saudara kasih, ayat ini luar biasa. Dalam satu kitab mengatakan 4 kali mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bagaimana saudara kita semuanya pada saat ini? Apakah ada perasaan dalam hidup kita, saya ini disertai Tuhan? Apakah Tuhan jauh dari kita? Saudara kasih. Dan firman Tuhan menjadi pelajaran. Apabila orang itu, Yusuf itu, kita disertai Tuhan, apapun yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, menjadi berhasil, sering kasih. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, karena dia disertai oleh Tuhan. Di ladang, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan menyertainya. Ada ide-ide baru mungkin yang muncul dari benak pikirannya untuk menghadapi ladangnya, ladang Potifar dan sebagainya. Diberkati luar biasa. Terima kasih. Tentunya kita sama-sama kita melihat kehidupan setiap kita. Kita sering mendengar kesaksian-kesaksian bahwa dia usahanya sedang bangkrut, tidak berhasil dan sebagainya. Ya, pertanyaannya, pada satu ada resep yang luar biasa yang kita baca. Yusuf disertai Tuhan menjadi berhasil. Kalau kita disertai Tuhan di dalam segala perkara, kita pasti diberkati Tuhan. Menjadi pertanyaan, kalau kita tidak berhasil, kalau kita bangkrut dan sebagainya, pasti tidak disertai oleh Tuhan. Wah, Pak Petrus jangan ngomong begitu, saya sudah berdoa nih. Sebelum saya membuka toko, sebelum saya buka warung, sebelum saya usaha ini itu, saya sudah berdoa. Betul, saya setuju. Tapi kenapa di perjalanan apa yang kita lakukan tidak berhasil? Apakah kita tidak hanya cukup berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, cukup saat itu? Tapi kadangkala kita banyak kelengahan, sering kasih. Kalau kita sudah punya usaha, mungkin Bapak Ibu berdoa buat usahanya, mungkin manggil pendeta untuk mendoakan supaya berhasil. Begitu mulai berhasil, saudara sudah tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau hari Minggu tidak beribadah, ditanya oleh pendetanya, "Ibu, kenapa minggu kemarin kok tidak hadir waktu ibadah?" "Oh ya Om, toko sedang rame Om." "Oh ya, luar biasa. Tuhan berkati ya Bu ya?" "Iya." "Sudah bersyukur, berterima kasih nggak sama Tuhan?" "Sudah sih." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya kalau kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, punya usaha diberkati, Tuhan berlimpah-limpah, yuk tetap Tuhan menjadi nomor 1 dan usaha kita nomor 2 atau nomor 3. Andalkan Tuhan menjadi nomor 1. Taruh Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan setiap kita. Kegiatan rohani kita terus kita lakukan dan wajib kita lakukan terus-menerus tanpa henti, sering kasih. Jangan bersilat lidah kepada Tuhan. Jangan membela diri kita yang salah ke hadapan Tuhan. Sering kasih. Mari kita katakan dengan Tuhan, "Tuhan, warung saya ini Engkau yang punya. Dan hari ini pun saya percaya, hari ini saya tutup hari Minggu. Saya mau ke gereja, ingin mendengar firman Tuhan. Karena saya mempercayai Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa. Karena firman-Mu mengajar saya. Karena firman Tuhan mendidik saya menjadi orang-orang yang benar. Dan saya dibenarkan oleh Tuhan itu sendiri. Makasih Tuhan, saya tutup hari ini. Esok saya akan buka kembali. Tetap semua usaha kami serahkan kepadamu. Karena Engkau yang memampukan. Engkau yang memerintahkan berkat atas kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan, Engkau yang memberkatinya." Saudara yang kasih, Tuhan menjadi penolong setiap kita tanpa kecuali. Kita harapkan, minta kepada Tuhan, Tuhan sertai saya. Di dalam apapun yang kita lakukan di rumah, dalam usaha, kantor, dan sebagainya, hadirkan Tuhan. Biarlah ada Tuhan dimanapun saudara ada, Tuhan ada. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Tuhan akan menolong saudara segala kekurangan saudara. Tuhan akan tambahkan hikmat dalam kehidupan setiap kita. Jangan mengatakan, "Oh saya kan sudah pengalaman dalam hal ini, sudah puluhan tahun saya bekerja ini dan sebagainya dan sebagainya." Saudara yang kasih, andalkan Tuhan
jangan andalkan hidup kita, pengalaman kita, dan sebagainya. Yusuf adalah orang luar biasa. Dia orang diberkati Tuhan, karena setiap saat dia disertai Tuhan. Ada pengakuan bahwa Tuhan menyertainya. Dimanapun dia ada Tuhan di samping mereka. Kalau ada Tuhan di sampingnya, pasti pertolongan Allah itu pasti ada. Karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat-hikmat yang luar biasa dan kasih kepada Yusuf. Mari tentunya kita belajar melalui kehidupan Yusuf dalam hidup ini. Ya. Karena kunci keberhasilan adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, banyak mara bahaya dan kejahatan di sekitar kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan. Saudara yang kasih, bagaimana caranya kita bisa dikasihi Tuhan, disertai Tuhan? Kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya tidak punya kemampuan apapun, Tuhan. Ya, saya juga tidak punya keahlian apapun, Tuhan. Apapun yang saya lakukan hari ini, kami berserah kepadamu, Tuhan. Berkat ada di tanganmu, Tuhan. Dan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada dalam hati saya, Tuhan. Karena rumah-Mu, Tuhan, ada di dalam hati saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka hati kita masing-masing. Hadirkan Tuhan agar Tuhan selalu ada dalam hati kita. Kalau Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kita yang percaya dengan Tuhan, pasti yang keluar dari mulut kita hal-hal yang baik dan positif. Ada kata-kata berkat yang boleh didengar oleh teman-teman di sekitar kita. Saudara yang kasih, firman Tuhan dalam Kejadian 39 dalam ayat yang ke-9 bermunyi demikian, saudara yang kasih. 9b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa di hadapan Allah? Saudara yang kasih, supaya kita diberkati dan disertai Tuhan, ayat ini mengatakan, jauhilah kejahatan. Jauhilah pikiran-pikiran yang jahat dari benak pikiran kita. Kita pikirkan yang baik, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena firman ini mengatakan luar biasa. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan? Yusuf takut kepada kejahatan, sehingga dia tidak melakukan hal yang buruk, yang jahat, hal yang tidak disukai oleh Tuhan, dia tidak lakukan. Tapi dia melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang disukai Tuhan? Dialog antara kita dengan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa memuji Dia, memuliakan Dia. Perbuatan kita yang baik menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya waktu yang kita sisihkan untuk berdoa itu saja yang menyenangkan Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apabila kita melakukan yang buruk, yang jahat, itu hal yang tidak disukai Tuhan. Saudara yang kasih, lakukanlah yang menyukakan hati Tuhan. Saudara yang kasih, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yang kedua, dia tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Luar biasa. Dia menjauh daripada dosa. Dia tidak mau mendekat kepada dosa. Dia menjaga jarak antara dirinya kekudusan dan dosa. Saudara yang kasih, berarti dia tidak mau berbuat yang buruk dalam hidup mereka. Dia menjaga hati kita. Dia menjaga hatinya dengan baik. Dia tidak mau dosa masuk di dalam hidup mereka. Dan dia pun tidak mau berbuat dosa dan kejahatan. Saudara yang kasih, dan takut akan Tuhan. Saudara yang kasih, Yusuf adalah orang yang takut kepada Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, berarti dia hormat kepada Tuhan. Kalau dia hormat kepada Tuhan, berarti dia menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu memuji memuliakan akan Tuhan. Dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, saya percaya Yusuf punya standar yang luar biasa di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, kalau kita hari-hari ini boleh belajar bersama, saudara yang kasih, untuk menghadirkan selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga setiap hari apa yang keluar dari mulut kita
kata-kata yang enak didengar. Bukan kata-kata hujatan. Bukan kata-kata yang melukakan hati orang lain dan sebagainya. Tapi yang keluar adalah hal-hal yang menyenangkan hati teman, juga hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kalau itu terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf, berarti kehidupan Yusuf, dia menjaga kekudusan dalam hidup mereka. Kalau firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-16 juga mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Sering kasih. Ya. Kuduslah kamu karena aku, yaitu Tuhan itu kudus. Tidak berbuat yang baik, tidak berbuat yang jahat, tetapi berbuat yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang baik dan benar itu menyukakan Tuhan. Hal yang buruk dijauhkan dari hidup kita, berarti kehidupan kita ada kekudusan, ada kesucian. Setiap kita diminta oleh Tuhan, mari kita berbuat yang baik dan yang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jauhilah kejahatan dari hidup ini. Mari kita menjaga hidup setiap kita menjadi kudus adanya. Karena Tuhan itu kudus. Kalau kita kudus, Tuhan itu kudus, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Tapi apabila ada dosa, kejahatan yang buruk dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan masuk di dalam hal yang buruk itu sendiri. Karena Tuhan itu kudus. Kudus dan yang jahat tidak bisa disatukan. Suci dan suci bisa menjadi satu antara Tuhan dan saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan saudara? Apakah saudara disertai Tuhan hari ini, dalam hidup ini, setiap harinya? Saudara yang kasih, mari kita belajar bersama-sama. Kita bersama-sama belajar supaya Tuhan selalu menyertai setiap kita, anak-anak tebusannya, yaitu saudara dan saya. Mari kita berserah diri kepada Tuhan, agar kita bisa hidup berdampak seperti Yusuf. Pada waktu dia kerja di rumah Potifar diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Potifar percaya 100% kepada Yusuf. Baik ladangnya, rumah tangganya, semua diserahkan. Dan Potifar menikmati hal yang luar biasa, hasil kerja daripada Yusuf. Berarti apa yang dilakukan oleh Yusuf berdampak di dalam ladangnya, pertaniannya, usahanya, rumah tangga bosnya. Bagaimana dengan kita? Apa kita sebagai orang percaya membawa dampak buat orang lain? Ya. Kalau saya tinggal di Sanur, saudara yang kasih, apabila suatu saat saya pindah dari gang saya, Danau Beratan gang 11 nomor 3. Begitu saya pindah, orang berkata, Petrus pindah, biarin dah dia pindah. Berarti ada hal yang buruk yang terjadi. Saya tidak berdampak di mana kami ada. Saya tidak berdampak kepada lingkungannya. Mari kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita belajar supaya kehidupan setiap kita seperti Yusuf masa kini, yang selalu disertai Tuhan, yang mana kita selalu dituntun dalam segala perkara, kemanapun kita pergi disertai Tuhan. Dan saya percaya berkat Allah selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, dalam kitab Matius 5 ayat 16 juga mengatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya kepada orang-orang lain. Saudara yang kasih, karena Tuhan adalah terang dunia, dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu terang, maka hati kita menjadi terang karena Tuhan itu sendiri. Maka terang itu mari kita bagikan kepada orang lain dan sesama. Sehingga kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi, berdampak orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Karena terang Allah dalam kehidupan saudara. Sehingga orang lain akan berkata, memang orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu beda. Terima kasih. Kasih itu Tuhan itu nyata. Mari kita berharap bergantung dengan Dia. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan dimanapun, di rumah kita, mungkin di kantor, mungkin di manapun, apapun yang kita lakukan, kalau kita disertai Tuhan, dan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, pasti kita diberkati dan menjadi berhasil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kepada setiap kita pagi hari ini. Amin.